Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Fitriani, NIM 211120002451 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara dengan mata kuliah Akuntansi Biaya oleh dosen pengampu Ibu Siti Alia SEMSI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas proyek laporan perhitungan harga pokok produksi pecel sayur Mbak Ani. Nah, di bab pertama ada pendahuluan yang berisikan mengenai pengertian dari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Dalam akuntansi, persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Dan persediaan dapat terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan merupakan harta perusahaan yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan saat ini sangatlah banyak. Maka, semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan, semakin banyak pula permasalahan yang akan dihadapi. Permasalahan yang kemungkinan akan terjadi adalah pada elemen organisasi yang sangat terbatas, sehingga satu orang mengerjakan lebih dari 2 pekerjaan. Kesalahan pencatatan ketika pembelian dan penerimaan bahan baku hingga pencatatannya pada bagian persediaan. Permasalahan pada suatu perusahaan sebaiknya harus dicegah ataupun diminimalisir, yaitu dengan cara pengadaan pengendalian yang sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya di bab kedua, yang pertama ada pengertian akuntansi biaya menurut Meladi 2010. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek dari kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada klasifikasi dan penggolongan biaya. Yang pertama ada objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua ada fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Yang ketiga ada hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Nah, yang pertama ada biaya langsung, yaitu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua ada biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya overhead. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang itu ada 4. Yang pertama ada biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed, dan biaya tetap. Yang kelima ada jangka waktu manfaatnya. Nah, jangka waktu manfaatnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengeluaran modal, yang kedua ada pengeluaran pendapatan. Oke, ini yang ketiga ada harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi yang pertama ada biaya bahan baku. Nah, apa sih itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah biaya bahan yang dipakai untuk diolah dan akan menjadi bahan produk jadi. Bahan dari suatu produk merupakan bagian terbesar yang membentuk suatu produk jadi, sehingga dapat diklasifikasikan secara langsung di dalam harga pokok dari setiap macam barang tersebut. Oke, yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan
balas jasa diberikan kepada karyawan produksi, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Baik yang tidak langsung turut mengerjakan produksi barang yang bersangkutan. Nah, ini yang ketiga ada biaya overhead. Biaya overhead itu biaya selain bahan baku dan tenaga kerja, yaitu biaya overhead merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung pada suatu hasil produk. Biaya ini meliputi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, ada metode penentuan biaya produksi. Nah, metode penentuan biaya produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada full costing, merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian, kos produksi menurut metode full costing. Nah, yang kedua ada variable costing, merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian, kos produksi dengan metode variable costing. Yang kelima ada metode pengumpulan biaya. Yang pertama, proses produksi berdasar pesanan, yaitu perusahaan yang proses produksinya berdasar pesanan mengumpulkan biaya produksinya dengan metode kos pesanan. Nah, yang kedua ada proses produksi massa, yaitu perusahaan yang proses produksinya berupa produksi massa mengumpulkan biaya produksinya dengan metode cost proses. Jadi untuk yang pesanan sama proses itu berbeda ya. Untuk yang pesanan itu dilakukan di saat ada pesanan. Kalau yang proses dilakukan setiap pembuatan tidak berdasarkan pesanan yang ada. Selanjutnya yang keenam ada manfaat informasi harga pokok produksi. Apa sih manfaatnya? Yang pertama menentukan harga jual produk. Jadi kita bisa menentukan harga jual produk yang kita jual itu sendiri. Yang kedua memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga menghitung laba atau rugi periodik. Jadi jika kita ada perhitungan di setiap produksi, nanti kita akan tahu di mana kita akan mendapatkan laba maupun rugi dalam periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Next, yang ketujuh ada komponen harga pokok produksi proses. Yang pertama ada biaya bahan baku, terus ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang bab ketiga, kita akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan itu sendiri. Yang pertama ada informasi perusahaan. Nah, perusahaannya itu pada perusahaan UMKM Pecel Sayur Mbak Ani. Data perusahaan yaitu nama usahanya ada Pecel Sayur Mbak Ani, alamatnya berada di Desa Pecangaan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Jenis usahanya itu produksi makanan. Hasil produksinya itu pecel sayur yang dijual di setiap pagi hari. Jumlah karyawan tidak memiliki karyawan. Jangka waktu observasi yang saya lakukan yaitu tanggal 24 Juni 2022 sampai 25. Yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi. Pada tanggal 24 Juni 2022, Mbak Ani itu tidak memiliki persediaan pecel sayur sama sekali, baik yang masih dalam proses atau yang sudah siap dijual. Karena jangka waktu tanggal 24 sampai 25 Juni 2022, Mbak Ani dapat memproduksi pecel
sebanyak 50 bungkus per harinya dengan harga jual Rp3.500 per bungkus. Pada tanggal 25 Juni 2022, semua pecel sayur sudah habis terjual di pagi hari dan juga tidak memiliki pecel sayur yang masih dalam proses. Untuk perhitungannya kita menggunakan total biaya produksi. Kita mencari total biaya produksi dengan cara biaya bahan baku ditambah biaya bahan penolong ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Selanjutnya untuk pengumpulan biaya produksi itu sendiri, yaitu biaya bahan baku sebanyak 57.000, biaya bahan penolong 52.500, tenaga kerja langsung tidak ada, biaya overhead pabrik 17.000. Total biaya produksi yaitu 126.500. Untuk biaya overhead pabrik terdiri dari total pembelian ada pemakaian plastik 2 ons seharga 1.500, pemakaian kertas minyak seharga 10.000, dan pemakaian gas LPG dengan akumulasi 5.500, total Rp17.000. Selanjutnya, total produksi pecel sayur Mbak Ani yang dihasilkan jangka waktu 24 Juni sampai 25 Juni 2022, yaitu produk jadinya 50 bungkus. Terus produk dalam proses itu tidak ada, jadi total produksi pecel sayur ada 50 bungkus di hari itu. Harga pokok produksi, total biaya produksi dibagi dengan total produksi pecel sayur, yaitu jadinya harga pokok produksinya 126.500 dibagi 50 bungkus, jadi harganya Rp2.530 per sayur. Selanjutnya untuk perhitungan biaya dapat disajikan dalam laporan harga pokok produksi sebagaimana berikut, yaitu pecel sayur Mbak Ani, laporan harga pokok produksi periode 24 sampai 25 Juni 2022. Data produksinya yang dimasukkan dalam proses ada 50 bungkus. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 50 bungkus. Produk dalam proses air tidak ada. Jumlah produk yang dihasilkan 50 bungkus. Nah, biaya yang dibebankan dalam periode 24 sampai dengan 25 Juni 2022 yaitu biaya bahan baku ada 57.000, biaya bahan penolong 52.500, biaya tenaga kerja tidak ada, biaya overhead pabrik 17.000, total biaya produksi 126.500. Nah, untuk per kilonya yaitu 57.000 dibagi 50 bungkus jadinya 1.140. Terus 52.500 bagi 50 bungkus jadinya 1.050. Terus 17.000 dibagi 50 jadinya 340, total 2.530. Untuk perhitungan biaya, harga pokok produk yang ditransfer ke gudang itu 50 bungkus dengan harga Rp2.530. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku tidak ada, biaya tenaga kerja langsung tidak ada, biaya overhead pabrik tidak ada, jadi total biaya produksi pun 0. Biaya overhead jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam 24 sampai 25 Juni 2022 yaitu 165.500. Nah, selanjutnya di bab keempat kita ada penutup. Kesimpulannya, berdasarkan laporan harga pokok produksi yang telah disajikan di atas antara lain yang pertama, yaitu dalam menentukan harga pokok produksi harus memperhitungkan dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi.
Yang kedua, dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok produksi proses full costing. Maka biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Yang ketiga, harga pokok produksi yang dihitungkan untuk jangka waktu tertentu bermanfaat untuk menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.